Melalui pantauan citra satelit terbaru oleh Wall Street Journal, terjadi peningkatan berkelanjutan di pelabuhan Ochamchir, termasuk perluasan titik akses agar dapat menampung kapal yang lebih besar. Ya, kita sedang membicarakan pangkalan angkatan laut Rusia di Ochamchir, Georgia, yang menjadi momok menakutkan bagi Ukraina dan NATO di Laut Hitam. Pangkalan laut baru ini seolah mengumumkan bahwa Putin siap menguasai Laut Hitam dan menantang siapapun yang menentangnya. Jika sudah begini, akankah NATO mengambil inisiatif untuk menghalangi Rusia? Dan apakah mungkin perang terbuka bisa jadi opsi lain? Pangkalan baru Rusia di Ochamchir. Kehadiran kapal-kapal angkatan laut Rusia yang terlihat di Ochamchir, Georgia, sukses menarik atensi. Melansir Naval News, kapal tersebut adalah kapal pendukung Proyek 22870, sebuah kapal yang sempat terlihat berlabuh di pelabuhan asalnya Novorossiysk pada Juni 2024, kemudian hilang dan terlihat di Ochamchir sejak awal Juli 2024. Hal ini lantas mengingatkan kita pada sebuah pengumuman di tahun 2023 di mana otoritas Abkhazia yang didukung Rusia saat itu menyampaikan niat Moskow untuk mengubah pelabuhan di Ochamchir menjadi pangkalan angkatan laut permanen. Pelabuhan Ochamchir yang strategis ini berada di wilayah Abkhazia yang dikuasai Rusia. Sejauh ini, pangkalan yang dimaksud telah menjadi rumah bagi sejumlah kapal patroli Dinas Keamanan Federal Federasi Rusia. Adapun kehadirannya sejak tahun lalu merupakan kunjungan kapal angkatan laut pertama yang signifikan sejak klaim dikeluarkan. Sebagaimana diketahui, pangkalan utama mereka di Laut Hitam, dalam hal ini Sevastopol, sangat rentan terhadap USV, ranjau, pesawat nirawak, dan rudal. Akibatnya, sebagian besar aset angkatan laut Rusia yang bernilai tinggi telah dipindahkan ke Novorossiysk. Namun di sini, aset-aset mereka tetap terancam. Karena itu, tempat baru di Ochamchir dapat menawarkan persembunyian yang rumit dari pasukan Ukraina yang didukung Barat. Konstruksi dan pengembangan. Presiden Abkhazia mengumumkan pada Oktober 2023 bahwa pangkalan angkatan laut Rusia yang baru akan difungsikan sebagai tempat penempatan permanen bagi sebagian armada Laut Hitam Rusia di Ochamchir. Meski tidak ada konfirmasi dari otoritas Rusia, citra satelit yang dianalisis oleh Bellingcat menunjukkan aktivitas konstruksi telah meningkat sejak awal tahun 2024. Hingga pertengahan tahun, pembangunan telah berkembang ke arah baru. Di antaranya, mulai muncul beberapa fondasi, pembukaan lahan yang terus dilakukan, dan perimeter yang baru akan memperluas area pangkalan. Di sebelah timur pelabuhan, tempat rel kereta api telah memasuki pangkalan militer, dan sekitar 9 hektar lahan telah dibuka, serta apa yang tampak seperti pondasi beton besar berukuran sekitar 100 x 40 meter tampak selesai dibangun. Beralih ke sisi timur area pangkalan, antara pangkalan dan kota, terlihat jalan perimeter baru telah dibersihkan. Bayangan dalam citra satelit juga menunjukkan pagar telah dibangun di sepanjang rute ini, yang berpotensi menandakan perluasan signifikan di area pangkalan. Sementara di sisi barat, ada lahan yang sebelumnya dibersihkan dan parit besar telah digali di bagian tengah. Namun belum jelas tujuannya untuk apa. Area yang sudah dibersihkan dapat dilihat di tepi pantai, kemungkinan akibat penambangan pasir dan agregat di lokasi untuk kepentingan konstruksi. Dari sini kita bisa menyaksikan kalau Rusia benar-benar telah memiliki pangkalan angkatan laut baru dan strategis. Bisa menyeret Georgia dalam perang. Keputusan membangun pangkalan baru di Ochamchir tentu saja menguntungkan bagi Moskow. Namun jika kalian lupa, wilayah ini diakui secara internasional sebagai tanah kedaulatan Georgia, membuat langkah Rusia secara politis dicap berani dan rumit. Wall Street Journal bahkan menyebut dalam laporannya bahwa langkah tersebut menimbulkan kekhawatiran Georgia dapat terseret ke dalam perang di Ukraina. Logikanya, Rusia dapat menggunakan pelabuhan ini sebagai tempat berlindung dari serangan, sekaligus menjadikannya pangkalan yang aman untuk meluncurkan misi tempur. Jika Ukraina menargetkan kapal perang Rusia di sana, Georgia praktis dapat terseret ke dalam perang.
Rusia sendiri telah menduduki Abkhazia setelah perang dengan Tbilisi pada tahun 2008, mendukung kepemimpinan lokal yang memisahkan diri. Berdasarkan pantauan citra satelit terbaru oleh Kyiv Independent, terjadi peningkatan berkelanjutan di pelabuhan Ochamchir, termasuk perluasan titik akses agar dapat menampung kapal yang lebih besar. Meskipun relatif kecil, para ahli mengatakan fasilitas tadi dapat menampung kapal yang dilengkapi dengan rudal jelajah, yang akan memperkuat kehadiran militer Rusia di Laut Hitam. Di sisi lain, keberadaan pangkalan Angkatan Laut Rusia dapat memengaruhi rencana Georgia untuk membangun pelabuhan laut dalam modern di Anaklia, sekitar 30 km di selatan Ochamchir. Proyek bernilai miliaran dolar ini bertujuan menjadikan Georgia sebagai pusat transit internasional independen untuk barang antara China dan Uni Eropa. Ancam perdagangan dan keamanan Eropa. Ukraina jelas mendukung kemerdekaan Georgia dan tidak mengakui kendali Rusia atas Abkhazia. Adapun Georgia sejauh ini tetap mengambil sikap netral dalam perang Ukraina. Namun fakta bahwa negara ini bukan bagian NATO dan tidak memiliki tingkat keamanan yang tinggi tidak menutup kemungkinan mereka akan memihak ke Rusia nantinya agar tetap aman. Kemudian dalam tinjauan jangka panjang, Georgia bukan satu-satunya yang terancam. Sebagaimana Rectech Times merumuskan, perdagangan global juga dapat terganggu karena keberadaan pangkalan Rusia ini. Laut Hitam sendiri merupakan rute utama bagi kapal-kapal yang mengangkut barang antara Eropa dan Asia. Untuk kalian ketahui, rute perdagangan baru yang disebut Koridor Tengah telah berkembang menjadi semakin penting, di mana rute yang dimaksud memungkinkan barang-barang dari Cina mencapai Eropa tanpa melewati Rusia. Nah, dibangunnya pelabuhan laut dalam di Anaklia merupakan upaya untuk mendukung langkah ini. Jika berhasil, Koridor Tengah dapat menggantikan jaringan perdagangan lama Rusia yang terganggu oleh sanksi. Karena itu, jarak antara Anaklia dan Ochamchir yang berdekatan bakal memperburuk situasi. Faktanya, jika kapal Rusia berpatroli di daerah tersebut, maka investor akan takut dan rute perdagangan menjadi tidak aman. Sementara Rusia terus memperluas kehadiran militernya, negara-negara NATO termasuk Amerika Serikat nyatanya lambat mengembangkan strategi yang kuat untuk Laut Hitam. Strategi Laut Hitam NATO. Meski kurang terlihat dalam kebijakan dan tindakannya di Laut Hitam, bukan berarti tidak ada langkah yang ditempuh oleh NATO. Dalam dokumen strategis aliansi misalnya, NATO mengadopsi pendekatan antisipatif dan postur militer. Berdasarkan rumusan yang ada, aliansi harus menentang dan menolak di semua domain dan arah terhadap agresor manapun sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pertahanannya yang harus bersifat maju. Ancaman militer muncul di luar wilayah NATO, dan untuk meredakannya, aliansi harus segera menghadapi ancaman ini dari sumbernya. Secara teori, NATO harus mengantisipasi serta mencegah krisis dan konflik. Namun secara paradoks, NATO berulang kali telah menghindar dari jenis tindakan antisipatif yang bertujuan untuk mencegah krisis meningkat menjadi perang. Menurut blog akademis LSI, jika NATO memberikan bantuan militer ke Ukraina sebelum Februari 2022, kemungkinan invasi militer skala penuh Rusia akan berkurang secara signifikan. Dalam artian, sikap pasif NATO dianggap telah mendorong eskalasi Rusia. Sehingga saat ini, strategi Laut Hitam yang optimal bagi NATO adalah menggunakan perang yang sedang berlangsung untuk mengatasi ancaman keamanan terbesarnya. NATO harus memprioritaskan membantu Ukraina dalam memulihkan kendali atas semenanjung tersebut, dengan menyingkirkan kemampuan anti-akses atau penolakan wilayah Rusia yang mencakup sebagian besar Laut Hitam. Keberanian Putin membangun pangkalan laut baru di Laut Hitam membuktikan dominasi Rusia di kawasan. Menarik untuk melihat seperti apa reaksi dan strategi NATO untuk menghalangi kemajuan Rusia.